Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ardiansah, NIM B1B12104, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan kota. Yang pertama yaitu ada pengertian pajak. Pengertian pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Untuk berikutnya yaitu ada jenis-jenis pajak pemerintahan kota. Yang pertama yaitu ada pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang. Dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang keempat yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah. Yang kelima yaitu Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 sampai 8 tentang pajak hotel. Yang kedua yaitu ada pajak restoran. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga dan catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, kafe, bar, dan sejenisnya. Pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran. Secara sederhana, yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Sedangkan
Yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Yang ketiga yaitu ada pajak hiburan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah, kabupaten, atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten kota. Yang keempat yaitu ada pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Penyelenggara reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kota. Objek pajak reklame adalah yang pertama ada reklame papan, yang kedua ada reklame Megatron, yang ketiga ada reklame kain, yang keempat ada reklame berjalan, yang kelima ada reklame melekat atau stiker, yang keenam ada reklame udara, dan yang ketujuh ada reklame suara. Subjek dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Pajak reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu, penerimaan pajak reklame setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari peranan pajak reklame terhadap pendapatan daerah. Berikutnya yaitu ada pajak penerangan jalan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2001. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Sedangkan objek pajak ini adalah setiap pengguna tenaga listrik. Berikutnya yaitu ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang berikutnya adalah ada pajak parkir. Pajak parkir adalah jenis pajak yang dikenakan atas penggunaan lahan atau tempat parkir oleh kendaraan bermotor.
Pajak parkir merupakan salah satu bentuk pungutan dari pemerintahan yang dikenakan pada pengguna lahan atau tempat parkir untuk kendaraan bermotor, seperti mobil atau motor. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Undang-undang yang mengatur pajak parkir biasanya menjelaskan berbagai aspek, seperti tarif pajak yang harus dibayar oleh pengguna parkir, kriteria kendaraan yang terkena pajak, mekanisme pemungutan, serta sanksi atau denda bagi pelanggar yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan. Pemerintah daerah biasanya menggunakan pendapatan dari pajak parkir untuk membiayai proyek-proyek pembangunan kota, perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan transportasi umum, dan sektor-sektor lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air tanah dari sumber air tanah di suatu area. Pungutan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan air tanah dan mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Tarif dan regulasi pajak air tanah dapat berbeda-beda di setiap wilayah atau negara. Pajak air tanah biasanya diatur oleh pemerintah daerah atau nasional sebagai bagian dari kebijakan lingkungan dan sumber daya alam. Pajak ini bisa berbeda tergantung pada tujuan penggunaan air tanah, seperti untuk pertanian, industri, dan domestik. Pendapatan dari pajak ini seringkali digunakan untuk pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air serta infrastruktur terkaitnya. Adapun mekanisme perhitungan dan penagihan pajak air tanah dapat berbeda-beda tergantung pada hukum dan peraturan di masing-masing wilayah. Pajak air tanah bertujuan tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintahan, tetapi juga untuk mendorong penggunaan air tanah yang bijaksana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pajak ini juga mendorong oleh karena itu pajak ini seringkali memiliki hubungan dengan peraturan pengelolaan air tanah termasuk pengaturan batasan pengambilan air dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Berikutnya ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak pungutan yang dikenakan atas kegiatan pengumpulan sarang burung walet dari bangunan atau tempat yang digunakan sebagai tempat bersarang oleh burung walet. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam industri makanan dan obat-obatan tradisional. Pemerintahan dalam beberapa negara menerapkan pajak ini sebagai sumber pendapatan untuk mengatur pengumpulan sarang burung walet agar tidak merusak populasi burung walet dan lingkungan. Tarif dan regulasi pajak dapat bervariasi tergantung pada hukum setempat. Terkait pajak sarang burung walet, penting untuk memahami bahwa burung walet dan sarangnya memiliki peran penting dalam ekosistem. Penerapan pajak ini seringkali melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian alam. Beberapa negara mungkin juga memiliki program konservasi untuk memastikan populasi burung walet tetap terjaga. Dasar hukum pemungutan pajak sarang burung walet pada suatu kabupaten kota adalah sebagaimana di bawah ini. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua, yaitu pajak daerah, peraturan daerah kabupaten kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet. Yang ketiga, yaitu keputusan bupati atau wali kota yang mengatur tentang pajak sarang burung walet sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet pada kabupaten kota yang dimaksud.
Yang berikutnya yaitu ada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pelaksanaan pemungutan PBB P2 sebagai pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 PMK 07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014. Berikutnya ada pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan wajar menyerahkan sebagian dari nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan 26 lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Di samping pajak bumi dan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Subjek dari pajak dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Berikutnya yaitu ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada official assessment system, yaitu jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Yang kedua ada self assessment system, yaitu wewenang menghitung besarnya pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga ada withholding system, yaitu jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.